Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat Shalom pagi, Ibu. pagi, Bu. Baik, kembali lagi kita pada hari ini berkumpul bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa untuk memulai mata pelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu yang akan memimpin doa kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, tolong berkati Engkau sertai Bapa. Jika sebentar lagi kami ingin belajar lebih jauh lagi Bapa tentang mata pelajaran kami pada hari ini. Tolong Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, mata pelajaran kita pada hari ini membahas mengenai, tunggu ya, Ibu share screen dulu. Mengenai nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Anak-anak bisa membaca bahan Alkitabnya dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang ke-10, dan Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Jadi, nilai-nilai Kristiani ini merupakan nilai-nilai yang penting bagi kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia membutuhkan nilai-nilai tertentu, yaitu nilai-nilai Kristiani yang dapat dijadikan acuan hidup kita sebagai umat Kristiani. Nilai Kristiani ini biasanya bersumber dari Alkitab dan dijadikan pedoman hidup kita. Kita perlu mempelajari nilai-nilai Kristiani ini karena nilai-nilai Kristiani ini menjadi acuan utama dalam kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Dengan begitu, kita dapat bertumbuh menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan berbudi luhur. Melalui itu, kita menjadi garam dan terang kehidupan di sekitar kita, baik dalam lingkungan pergaulan atau dalam lingkungan keluarga. Ada banyak nilai-nilai yang dapat mempengaruhi hidup kita sebagai remaja Kristen. Nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kita haruslah nilai-nilai yang baik. Karena sebagai remaja Kristen, kita harus berpegang teguh pada sumber dari Alkitab dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau Pancasila. Karena nilai-nilai Kristiani ini sudah memuat tentang hal-hal yang baik sebagai kita remaja Kristen. Selanjutnya, nilai-nilai Kristiani ini juga merupakan ajaran dari Yesus Kristus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya. Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tetapi ia melakukannya dalam hidup. Remaja Kristen sebagai murid-murid Yesus di masa kini kita harus memikul tanggung jawab untuk belajar memahami dari nilai-nilai Kristen ini. Jadi nilai-nilai Kristen itu memuat tentang hal-hal yang baik dan bisa menjadi pedoman hidup kita. Jadi sejauh penjelasan yang Ibu telah jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai apa yang telah Ibu jelaskan tadi atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Baik, Bu, saya izin bertanya mengenai nilai-nilai Kristiani. Bisa tolong Ibu jelaskan contoh-contoh dalam kehidupan nilai-nilai Kristiani itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik, bagus Endrianto. Jadi nilai-nilai Kristiani ini juga memuat tentang buah-buah roh, yaitu yang pertama tentang kasih, yang kedua tentang sukacita, yang ketiga tentang damai sejahtera, yang keempat tentang kesabaran, yang kelima tentang kemurahan, yang keenam tentang kebaikan,
Yang ketujuh, tentang kesetiaan. Yang kedelapan, tentang kelemah lembutan. Yang kesembilan, yaitu penguasaan diri. Kesembilan itu merupakan nilai-nilai Kristiani yang harus menjadi pegangan hidup kita sebagai remaja-remaja Kristen, di mana itu sangat penting sebagai pedoman hidup kita. Begitu jawabannya Endrianto, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Sekarang Ibu ingin memberikan kalian gambar yang akan Ibu perlihatkan. Ibu minta kalian untuk mengamati gambar tersebut dan Ibu akan meminta tanggapan dari kalian mengenai gambar yang akan Ibu tampilkan ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Jadi, Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian mengamati gambar ini. Dan nanti Ibu akan meminta kalian untuk memberikan tanggapan atau menyimpulkan apa dari gambar ini. Kalian nanti akan Ibu minta memberikan kesimpulan dan perbedaan atau perbandingan dari gambar ini. Jadi, amati gambar ini dengan sesama. Baik, cukup. Sudah 3 menit, jadi Ibu ingin kalian salah satu, kalau tidak bisa semuanya yang menanggapi gambar ini. Jadi Ibu meminta dari Endrianto yang menanggapi gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Minta ditanggapi dan diberikan perbandingan dari gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Baik, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, mengenai nilai-nilai Kristiani, yaitu berdasarkan 9 buah roh. Nah, berkaitan dengan gambar yang ditampilkan, setelah saya amati, saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu ada perbedaan antara gambar pertama, di situ tidak mencerminkan atau mencontohkan nilai-nilai Kristiani pada masa remaja. Di situ kelihatan bahwa remaja-remaja itu memiliki kenakalan dan sering membuli. Kemudian berbanding dengan gambar yang di bawah, tentunya sikap atau nilai Kristiani dapat dicontohkan oleh remaja dengan membantu dan memberikan kasihnya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian gambar yang kedua, di situ remaja menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Dan itu tentunya tidak mencontohkan nilai-nilai Kristiani pada masa remaja. Namun berbeda dengan gambar yang di bawah,
Itu di sini remaja-remaja mencontohkan nilai Kristiani dengan beribadah bersama, berdoa, dan memuji Tuhan. Ini seperti itu, Bu, menurut saya. Terima kasih. Baik, Endrianto. Betul sekali yang dikatakan Endrianto, bahwa perbandingan dari gambar yang Ibu tampilkan ini mencerminkan yang pertama, yaitu yang di atas, mencerminkan bukan nilai Kristiani yang baik, di mana di situ mereka melakukan pembulian, sibuk dengan dunia sendiri, seperti sibuk dengan sosial media seperti Facebook, games, WhatsApp, dan Instagram. Itu bukanlah hal yang baik jika dilakukan tanpa ada jeda waktu. Dan untuk bullying yang di atas sebelah kiri juga tidak baik karena tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Yang patut kita contohi yaitu gambar yang ada di bawah, di mana gambar tersebut menggambarkan bahwa kita sebagai remaja Kristen harus mencerminkan nilai-nilai Kristen yang baik, yaitu mengasihi, menolong orang yang membutuhkan, bersekutu, berdoa bersama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Jadi, kita tidak boleh mencontohi gambar yang di atas, karena itu tidak baik. Yang perlu kita contohi yaitu gambar yang ada di bawah, karena itu merupakan contoh dari nilai-nilai Kristiani. Baik anak-anak, jadi di sini setelah kalian mengamati dan menanggapi gambar ini, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Dari yang Ibu jelaskan tadi dari awal sampai sekarang mengenai nilai-nilai Kristiani, apa saja yang telah kalian pahami mengenai nilai-nilai Kristiani ini? Bisa kalian simpulkan dengan singkat apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Baik, Bu. Dari penjelasan yang sudah dibahas dan disampaikan oleh Ibu, yang dapat saya pahami yaitu sebagai remaja Kristen, kita tentunya harus dan wajib untuk mencontohkan bagaimana sikap dan perilaku sebagai remaja Kristen. Setelah tadi mengamati gambar, tentunya dapat belajar dari gambar tersebut bahwa kita dapat membedakan mana nilai-nilai yang patut kita contohi dan yang tidak baik atau tidak patut kita contohi. Jadi seperti itu, Bu, menurut saya. Baik, jadi menurut Ibu kalian sudah paham mengenai pembahasan kita hari ini yaitu nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Benar sekali apa yang telah dikatakan Endrianto tadi, nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang baik yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui pengajarannya maupun praktiknya yang dapat kita contohi dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang Ibu katakan, contoh-contohnya itu yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas rumah buat kalian untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ini tugasnya yaitu menilai diri sendiri.
mengacu pada nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Yesus pada kegiatan ketiga. Kamu dapat menilai dirimu sendiri, nilai-nilai manakah yang sudah kamu terapkan dalam hidupmu dan nilai-nilai manakah yang belum. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu minta kalian untuk menilai diri sendiri kalian, mana nilai-nilai Kristiani yang sudah kalian terapkan, dan mana saja nilai-nilai Kristiani yang belum kalian terapkan. Begitu tugasnya anak-anak. Apakah tugasnya bisa dimengerti atau kurang jelas? Bisa Jelas, dimengerti. Bu. Baik, tugasnya dikumpul minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, kita cukupkan kelas kita pada hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Untuk menutup kelas kita pada hari ini, Ibu minta Dini Laurentika untuk menutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah mengakhiri pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong jaga dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Dini karena telah membawa kita dalam doa tadi. Kita cukupkan kelas kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.